Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa, sahabat Diwa di mana saja berada. Kembali kita bertemu dalam channel ini dalam pembahasan soal-soal kimia yang didukung oleh teori sekilas ya, sehingga memudahkan dalam mengerjakan soal-soal. Kali ini kita mengambil topik rumus empiris, rumus molekul, dan air kristal atau hidrat. Baik, tanpa membuang waktu, kita langsung menuju ke TKP. Baik, sahabat Diwa sekalian, kita langsung ke nomor 1. Kita baca dulu soalnya. 60 gram asam laktat, ya, MR-nya 90, jika dibakar sempurna akan menghasilkan 88 gram CO2. CO2, asam laktat, hasilnya air 36 gram. Ditanya rumus molekul atau RM. Maka sebelum kita mendapatkan RM, kita harus dapatkan dulu rumus empiris namanya. Apa itu rumus empiris? Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan, yaitu dia yang menyatakan perbandingan terkecil ya dari atom-atom penyusun suatu senyawa. Dari atom-atom penyusun suatu senyawa. Apa pula itu rumus molekul? Itu yang menyatakan ada jenis dan jumlah atom penyusunnya. Pertama ya, atom penyusun suatu senyawa. Kita lihat contoh, misalnya ya. Contoh, misalnya rumus empirisnya CH2O. Jika N itu diketahui 3 misalnya, maka rumus molekulnya menjadi CH2O kali 3, dapatnya C3H6O. Nah, ini rumus molekulnya. Nah, sekarang kita terapkan ke soal kita. Kita tulis dulu reaksinya. Asam laktat tuh kita misalkan rumusnya CHYOZ tambah oksigen. Oksigen ya. Hasilnya pasti CO2 tambah H2O. H2O ya. Ini 60 gram. Ini 88 gram. Air 36 gram. Sekarang tugas kita menghitung molnya masing-masing dulu ya. Massa dulu. Massa C dalam CO2, ini berapa C-nya ya? Maka perbandingan HR dengan MR-nya ya. 12 massa C-nya, ARC-nya 84 MR CO2 kali massa yang diketahui 88. Ini 4 bisa 2 sini, 2 kali 12 24 gram. Sekarang massa H dalam H2O hanya 2 nih ya. Lagi 2 per 18 kali air 36. Maka ini coret dapat 2 kali 4 gram. Sekarang massa O tinggal sisi aja lagi ya. Semuanya totalnya ini 60 ya, 60. Jadi kurang jumlah keduanya ini 24 tambah 4 tambah dengan 60 kurang 28 dapatlah 32 gram. Ini perbandingan massa bro. Nah, untuk rumus empiris ini harus ada perbandingan molnya. Sekarang kita hapus sebagian ini ya. Kita hapus sebagian ini dari atas ini, kita hapus ya. Kita hapus dulu. Nah, nanti kita cari ya. Kita hapus dulu.
ya. Kita hapus sampai bersih, supaya kita lihat perbandingannya. Jadi ada C, ada H, ada O. C tadi sini 24 gram, ini 4 gram, ini 32 gram. Kita hitung perbandingan molnya. Molnya sama dengan C tadi ini 24 ya. Nah, 24 per 12. Ini 4 per 1. Ini 32 per 16. 16 itu AMR. Kita hapus lagi ya. Kita hapus lagi nih. Hapus lagi nih ya. Karena papan tulisnya sempit ya, jadi kita hapus supaya jelas ya ukurannya ke bawah ya. Nah, kalau ragu bisa diputar lagi video untuk melihat yang pertama tadi ya. Oke. Nah, ini dapat perbandingan mol nanti 24 bagi 12 dapat 2, ini dapat 4, ini dapat 2. Jadi perbandingannya 1 bagi 2 bagi 2 1 ya. Sama bagi 2. Maka nanti rumus empiris menjadi C1 H2 O-nya 1. Itu jadinya. Ya kan, sama-sama dibagi 2, 1 sama dibagi 2, 4 bagi 2, 2 dibagi 2, 1 ya. Nah, rumus molekul gimana cara menentukannya? Ini kan kali N di sini. Maka kalikan ini ke dalam ya. N kali CaRC itu 12 N. N kali 2H 2N. N kali O 16 ya. 16 N. Ini sama dengan MR-nya. MR kita tahu 90. Nah, 90. Ini jumlahnya 12, 216, 14, tambah 16, 30 ya. 30 N sama dengan 90. N dapatnya 3. Nah, masukkan 3 ini ke dalam. 3 ini masuk ke dalam rumus ini. Ya. Maka jadinya C 3 kali 1 3, H 2 3 kali 2 6, O 1 1 kali 3 3. Nah, inilah rumus molekul dari asam laktat, yaitu C3H6O3. Ini jawaban soalnya. Bagaimana? Jadi X-nya ini 3, H-nya ini 6, O-nya ini, Z-nya ini, X-nya 3, Y-nya 6, Z-nya 3. Jadi C3H6O3. Itu jawaban dari soal nomor 1. Mudah kan? Jadi kalau kita ikuti penjelasan ini berurut ya, logis sehingga gampang dipahami. Baik sahabat Diwa, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada kesulitan silakan tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan kita jawab, insya Allah. Kimia itu mudah, lanjut ke TKP, ke soal berikutnya. Pada pembakaran sempurna suatu hidrokarbon diperlukan 24 gram oksigen. Pada proses tersebut terbentuklah 9 gram air. Tentukan rumus hidrokarbon tersebut. Coba dulu reaksinya ya. CXHY ya. Hidrokarbon kan belum ditentukan ya. Nah, dibakar ya. Dibakar pakai oksigen. Hasilnya itu pasti CO2 tambah H2O ya. Nah, 24 gram oksigen, ini 24 gram, ketahui ya, hasilnya 9 gram air ya, aja. Kita hitung, ditanya apa nih? Ini diketahui ini ya, ini 2 gram, ini gram. Tanya rumus hidrokarbon, berarti ditanya RM-nya, rumus molekulnya apa. Kita bisa menghitung berdasarkan perbandingan mol ya.
berdasarkan perbandingan molnya. Ini kita hitung molnya dulu. Ini molnya 24 dibagi 32. Dapatnya 0,75 ya. 0,75 mol. Ini bisa juga cari molnya nih. Ini molnya 9/18. Dapatnya setengah mol. Ya, setengah mol. Nah, kalau kita cari perbandingan misalnya ini dengan ini perbandingannya berapa? 0,75 dengan 0,5 bisa 3 berbanding 2. Ya, katakan lagi 0,25 ya. 3 berbanding 2. Sekarang sini perbandingannya 3. Ini perbandingannya 2. 3 berbanding 2. Kalau 2 di sini hanya 2, berarti 2 kali 2 4. Nah, sini harus 4 di sini. Kalau sekarang untuk menentukan C-nya ya. O-nya lagi. O-nya 3 kali 2 berapa? 6. Di sini ada 2. Ini ada 2, berarti ada 4. Berarti tinggal 2 lagi. Berarti di sini kita kali 2 saja. 2 kali 2 4 tambah 2 6 tadi. Kali 2. Jadi C-nya 2. Jadi C-nya 2. Nah, dengan ini dan bisa kita jadikan rumus molekulnya juga menjadi C2H4. Nah, inilah dapat rumus molekulnya. Hanya dengan perbandingan molnya ini saja bisa kita bikin rumus molekul. Berarti ini jawabannya adalah C2H4. Jawabannya B. Ya. Gimana sahabat Dewa? Mudah kan? Tidak sulit ya. Dengan cara perbandingan ini tidak sulit. Kalau ada kesulitan silakan buat pertanyaan di deskripsi channel YouTube kita ini, nanti akan kita jawab ya. Jangan khawatir. Nah, kita lanjut ke TKP ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini khusus untuk berlatih ya, karena kalau tanpa berlatih kita mengerjakan soal-soal ini kan ini keterampilan ya. Dan pemikiran ya. Jadi harus mau mengerjakannya. Nah, sekarang ini tidak kita bahas sebenarnya, tapi saya berikan keywordnya saja ya, gambaran sekilas saja, keyword aja kita coba mengupasnya ya. Sebanyak 92 gram senyawa karbon dibakar sempurna. Nah, karbon itu bersih, ada CXHY-nya itu ya. Ada CXHY-nya, ada CXHY. Kalau dibakar itu pasti pakai O2. Hasilnya otomatis CO2 tambah H2O ya. Nah, ini diketahui 92 gram. Ini diketahui 132. Nah, ini 72 gram ya. Ditanya rumus empiris. Rumus empiris saja ditanya. Gimana caranya? Sama dengan tadi. Kita hitung berapa perbandingan massa dulu ya. Massa C tadi. Massa C dalam CO2. Silakan cari. Berarti C itu 12/44 dikali massa CO2 yang diketahui 132. Hasilnya adalah 36 gram. Nah, terus lanjutkan massa C, massa H, dan O. Ya, nanti dapat perbandingannya. Setelah dapat perbandingan, nah, nanti itulah rumus empirisnya. Silakan dicoba. Ya, selamat mencoba. Selamat berlatih lah, nak. Jangan mencoba. Nah, selamat berlatih. Ya, oke anak-anak para sahabat jiwa, selamat berlatih. Silahkan coba. Jawabannya dibuat di deskripsi channel kita ini ya. Nanti kita tanggapi insya Allah. Kita meluncur ke TKP ke soal nomor. Nah, baik sahabat jiwa sekalian, kita lanjut ke soal nomor 4. Kita baca dulu soalnya. Pada reaksi dehidrasi natrium sulfat terhidrat, seperti yang soal ini. Ini bersama reaksinya seperti ini. Air ya. Kita tulis ini reaksi bersama reaksinya. Sini ada X ya. Ini ternyatanya menyatakan dia hidrat.
Jika 11,6 gram Na2SO4 X H2O dipanaskan, terbentuk Na2SO4 7,1 gram. Tentukan jumlah molekul airnya. Jadi X-nya itu yang kita cari, ini yang kita cari. Nah, itu namanya hidrat atau kristal. Jadi biasanya air yang bentuk kristal atau hidrat yang mengandung sulfur. Kita coba buat dulu reaksi kimianya. Na2SO4 ya, titik X2O hidranya. Kalau dipanaskan dia akan membentuk Na2SO4, airnya terlepas ya. Itu reaksinya. Nah, sekarang ini diketahui 11,6 gram. Terbentuk ini 7,1 gram. Ya. Nah, ini berapa? Selisihnya ya. 11,6 dikurang 7,1 dapatnya 4,5 gram. Nah, selanjutnya kita cari mol masing-masing ya. Ini yang diketahui, ini cari molnya, ini cari pula molnya. Ini molnya N ya. 7,1 dibagi MR-nya berapa? Dicari MR-nya dulu ya. MR dari Na2SO4 itu 2 kali 23 tambah 32 tambah 4 kali 64 142. Dapat molnya ini sama dengan 0,05 mol. Nah, sekarang yang ini 4,5 gram ini berapa mol? N sama dengan 4,5 dibagi 18 ya kan? 4,5 dibagi 18, ini dapatnya 0,05 atau 0,25 mol. Ya. Nah, gimana perbandingannya? Ini kalau kita buat perbandingan, kalau kita jadikan 5 ini ya, sekali 100 ini nak 5. Ini kali 100 25. Ya, dibagi 5 ini 1. Bagi 5 ini 5. Jadi 1/5 ya. Jadi antara ini mol ini ya. Nah, kita lihat dulu. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya X. Jadi 1 banding X itu sebanding dengan molnya 1/5. 1 banding 5. Jadi X-nya dapat 5. Ini jawabannya. Ya. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Jawabannya adalah C. Ya. 5 jawabannya. Bisa dipahami? Ya. Jadi jumlah kristal airnya 5 buah molekul. Ini berarti X-nya ini 5. Ini soal-soal mengenai hidrat ya, kristal hidrat. Bagaimana sahabat dewa, bisa dipahami? Jadi dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molekul, perbandingan molnya, nanti dapat kita tentukan berapa harga X-nya ini. Harga X ini, jumlah molekul airnya ini. Inilah caranya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita ke soal berikutnya. Nomor 5 juga mengenai air kristal. Nah, ini tidak sulit nih. Jika 38 gram MgSO4 H2O dipanaskan, atau coba lagi seperti tadi. MgSO4. Ya, ini kristal mengandung H2O. Dipanaskan, hasilnya tentu MgSO4, airnya menguap menjadi H2O seperti tadi juga ya. Nah, ini diketahui 38
gram. Ini 20 gram lagi, berarti air yang menguap adalah 38 kurang 20 ya, tinggal lagi 18 ya, nomor 5 tinggal lagi 18 gram. Ya. 18 gram ya. Ya. Kita cari molnya. Sama yang tadi kita cari mol ini. Berapa mol ini ya? Mol dari MgSO4 itu adalah 20 gram dibagi. Nah, MR-nya 120 sudah diketahui di sini ya. 120, maka dapat molnya ini adalah 1/6 atau ya 1/6 ya. Saya jadikan koma dulu ya, 1/6 aja. Kemudian yang ini berapa mol? 18/18 1 ya. Jadi 1/6 yang 1. Kalau kita buat perbandingannya, ini dikali 6 ya 1, ini kali 6 jadi 6. Sama-sama dikali 6 ya, 1/6 sebenarnya. Ya, antara ini. Nah, sekarang kita lihat lagi perbandingan ini koefisiennya 1, ini koefisiennya X. Maka 1 dibanding X. Nah, tunggu dulu. Oh ya. 1 dibanding 6 di sini tadi. Maka X-nya dapatnya 6. Maka jawabannya adalah I. Udah kan? Jadi X-nya ini atau jumlah molekul airnya itu adalah 6. Baik, para sahabat Diwa, ya itulah. Jadi soal-soal kimia itu kerjakan dengan bersemangat ya, jangan patah semangat. Semuanya akan bisa kerjakan. Nah, soal terakhir nomor 6. Ini soalnya khusus untuk berlatih. Jadi untuk berlatih ya. Berlatih. Jadi kita harus mengerjakan yang latihan ya. Jawabannya dibuat pada bagian deskripsi channel di bawah ini. Buat di bawah ini ya jawabannya. Jangan lupa like, subscribe dan share channel ini ya kepada teman-temannya supaya teman-temannya bisa pula berlatih memahami soal-soal kimia ini ya. Walaupun ini dibuat untuk latihan, sahabat Diwa akan mencoba mencarikan apa keyword di soal ini ya. Kita baca dulu. Pemanasan 41,2 gram garam Fe2O4 H2O menghasilkan 30,4 garam ferrosulfat. Jumlah molekul hidrat. Sama yang tadi, molekul hidrat yang ditanya ini juga. Jadi kita buat dulu reaksinya. Sini bawah ya, nggak penyangset. FeSO4 H2O itu kalau dipanaskan menjadi airnya akan menguap. Tinggal ini lagi, ya kan? FeSO4 tambah H2O. Nah, yang ditanya adalah X-nya ini berapa keywordnya. Nah, caranya gimana? Seperti tadi, cari dulu mol dari ini. Ini jumlahnya 41,2. Nah, menghasilkan ini 30,4. Berarti berapa airnya? Ya, selisih ini dengan ini kurang saja lagi. Ya. Menjadi 10,8 lagi sini ya. Nah, cari masing-masing mol ini ya. Jadi ini nanti dapat nih. Ini dapat nanti N-nya sekian molnya ya. Ini nanti dapat N-nya sekian. Kemudian setelah itu cari perbandingan antara koefisien ini dengan ini, antara perbandingan mol ini dengan mol ini. Nanti akan dapat harga X-nya ya. Nah, sini ada jawabannya nih. Silakan dipilih nih mana yang benarnya ini ya. Oke. Tidak sulit kan? Dapat harga X ini dengan perbandingan ini. 1 dibanding X, mol ini dibanding dengan mol ini ya. Misalnya ini N1, ini N2. Nanti hasilnya 1 dibanding X sama dengan N1 banding N2. Nanti X-nya dapat itu. Nah, oke. Silakan dibuat jawabannya pada deskripsi channel kita ini. Kalau kesulitan silakan buat pertanyaan di situ. Nanti sahabat Diwa akan jawab. Baik, demikian
pelajaran kita kali ini membahas soal didukung dengan teori, ya, sehingga membuat soal itu jadi mudah dikerjakan. Berbagi itu indah, sahabat dewa, jangan berputus asa, jangan menyerah. Kalau sulit, itu adalah proses belajar. Bukan berarti kita bodoh, bukan berarti kita tidak mampu. Kita mengalami kesulitan, itu adalah proses belajar. Saraf di otak-otak kita sedang berproses. Jangan menyerah, tanjak terus. Kimia itu hebat, kimia itu mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cip.